Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah etika buang air. Ya, halaman berapa ya Ustaz Adi ini? Halaman 6. Bukan 16, 6 ya. Oh, halaman 6. Iya. Halaman 6. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mulia. Bahkan di dalam Islam diatur ya, segala sesuatu yang kecil sampai yang besar. Ya, bahkan di dalam agama kita, adab ketika buang air saja itu ada aturannya di dalam syariat Islam. Ya. Maka kalau kita pikir dari kita tidur sampai bangun lagi, segala sesuatunya ada tuntunannya ya di dalam syariat Islam. Bangun tidur ada doa ketika bangun tidur. Ya, adab-adabnya. Kemudian kita pergi ke WC, ada doa masuk WC. Ada adab-adab di dalam WC yang akan kita bahas nanti. Kemudian ketika kita keluar WC, ada doa keluar WC. Kita berwudu, ada doa ya hendak berwudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada doa setelah wudu. Kita pergi ke kamar, mau ganti pakaian, ada doa melepas pakaian, ada adab memakai pakaian. Kita mau keluar rumah, ada doa keluar rumah. Kita mau pergi ke masjid, ada al-adab al-masyu ilal masjid. Ada adab-adab kalau ke masjid itu adabnya apa saja. Kita mau masuk masjid, maka ada adabnya. Doa ya sebelum masuk ke masjid, yang dilakukan di masjid apa saja, sunnahnya apa saja, larangannya apa saja. Ketika kita keluar masjid, maka kemudian ada doa keluar masjid. Kita masuk rumah, ada adab-adab ya ketika kita masuk rumah. Doa masuk rumah, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ya. Jadi seluruh aktivitas yang ada ya diatur oleh syariat Islam ini. Oleh karena itu, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kalau kemudian peraturan syariat ini yang buat manusia itu ya akal pikirannya tidak nyampe. Ya akal pikirannya tidak nyampe. Ya, begitu detail Islam ini mengatur kehidupan manusia. Yang ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW merupakan ya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu ya seperti apa kehidupan manusia yang baik itu. Maka kemudian dibuatlah ya norma-norma agama ya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kita ya berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan istinja? Ya, jadi buang air itu dalam bahasa Arab namanya istinja. Yang dimaksud dengan istinja yaitu membersihkan najis yang keluar dari dua jalan. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan najis. Yang dibersihkan apa Bapak Ibu? Nah, najis. Ya, yang keluar dari dua jalan. Yang pertama kubul, ya, itu kemaluan ya depan kan ya. Dan dubur itu kemaluan belakang. Ya. Dengan menggunakan air, batu ataupun keduanya. Dengan menggunakan air, batu ataupun keduanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari baris ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Apa najis yang keluar dari kubul, dari kemaluan depan, yaitu air kencing, ya. Kemudian madhi, kemudian wadi. Kalau mani najis atau enggak? Hah?
Air mani najis enggak, Pak? Air mani pohir, ya, air mani tidak najis, ya. Kenapa? Walaqad karamna bani Adam, kata Allah, sungguh aku telah muliakan anak Adam itu. Kalau air mani najis berarti apa? Kita semuanya berasal dari sesuatu yang najis, ya. Padahal apa? Manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mani tohir hukumnya, mani tidak najis. Namun orang yang mengeluarkan mani wajib baginya untuk mandi wajib. Ya, kemudian wadi, kemarin sudah kita bahas ini. Apa mani, apa madhi, apa wadi, ya. Adapun madhi dan wadi itu merupakan sesuatu yang najis, maka kemudian apa? Ya, wajib untuk dibersihkan. Yang keluar dari kubul contohnya adalah ya darah haid, ya. Darah istihadah, keputihan, ya. Maka apa? Ini adalah najis-najis yang keluar dari kubul, dari dubur, yaitu kotoran, ya, kotoran manusia, ya. Maka kemudian apa? Ini adalah najis. Kentut itu najis atau enggak, Pak? Ya, kentut najis atau enggak? Hah? Ya, kentut enggak najis, ya. Kenapa? Karena kalau najis berarti kemudian apa? Harus dibersihkan. Ya, tapi kalau ada bapak ibu kentut, batal nggak itu wudunya? Batal. Ya, apa yang dilakukan? Dibasuh itu tempat keluarnya angin atau enggak? Enggak. Yang dibasuh tangannya, ya, kepalanya, kan gitu ya, kakinya. Ya. Nah, kalau cepirit Pak Ustadz, ya itu beda lagi itu. Ya, itu sudah keluar kotoran kan gitu ya. Maka itu najis. Nah, ini yang dimaksud dengan najis, ya. Istinja adalah membersihkan najis dari kubul dan dubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Maka di sini Syekh menyebutkan wasail, ya, istinja. Alat-alat untuk istinja. Yang pertama adalah air, ya. Jadi alat untuk istinja yang pertama adalah air, ya. Dan air ini menduduki nomor pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena air ini menghilangkan dua hal. Yang pertama adalah ainun najasah. Apa yang dimaksud dengan ainun najasah? Najisnya hilang dengan air. Kemudian yang kedua atharun najasah. Bekas najisnya juga hilang menggunakan air. Maka wasilah istinja yang paling utama adalah air. Yang kedua batu, ya. Nah, batu atau yang menduduki batu ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para fuqaha mengatakan yang dimaksud dengan batu ini adalah apa? Segala sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Bukan hanya batu saja, tisu itu menduduki kedudukan batu. Batu, tisu, daun, ya. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan batu atau keduanya yang ketiga. Ya, menggunakan batu kemudian menggunakan air, ya. Jadi urutannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istinja, kalau kita cebok itu, ya, urutan yang paling utama adalah menggabungkan batu dan air. Ini yang paling bagus. Contoh kita pergi ke bandar, ya, biasanya di situ ada air kemudian disediakan tisu. Ya, maka istinja yang paling bagus itu menggunakan batu terlebih dahulu, menggunakan tisu itu. Kenapa? Tisu itu menghilangkan najisnya, ya. Tapi kalau menggunakan batu atau tisu, kira-kira bersih 100% atau masih ada sisanya, Pak? Ya, kalau orang Jawa itu peper kan ya, Pak, ya. Ya, peper ya. Biar cah sing angon wedhus kan gitu. Neng sawah kan gitu ya. Pak Yasir tertawa ini ya. Kalau di sawah jauh dari sungai kan gitu ya. Ya, kepingin buang air kan gitu ya. Buang airnya kemudian apa? Ada cumplung, ada batu kan gitu ya. Ya, dipakai untuk cebok kan gitu ya. Nah, ini apa? Ini menggunakan batu. Ya, jadi misalnya orang cebok menggunakan tisu. Apakah bersih 100% Bapak Ibu? Enggak, pasti ada bekasnya. Tapi kemudian apa, najisnya hilang. Ya, maka kemudian apa? Yang paling baik adalah kemudian apa? Menggunakan batu itu atau menggunakan tisu terlebih dahulu, dihilangkan sehingga najisnya hilang, tinggal bekasnya. Nah, bekasnya baru kemudian apa? Dibersihkan menggunakan
dibersihkan menggunakan air. Nah, ini yang kemudian apa? Yang paling baik itu kalau kita istinja, kalau kita cebok itu menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Yang kedua baru menggunakan air. Nah, kalau menggunakan air, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikaji oleh para fuqaha. Ya, kenapa kok kemudian menggabungkan keduanya itu lebih baik daripada menggunakan air saja? Karena kalau menggunakan air, najisnya itu tercampur dulu dengan air. Ya. Tadi apa, najisnya itu bulet-bulet ngisi karo air itu Pak, gitu ya. Kemudian baru hilang. Tapi kalau kemudian menggunakan tisu tadi, menggunakan batu, ainun najasanya hilang dulu, dibersihkan sehingga tidak bercampur dengan air, airnya hanya membersihkan bekasnya saja. Nah, yang kedua, kalau tidak bisa keduanya, menggunakan air saja. Walaupun ketika menggunakan air ini, najis akan bertampur dulu dengan air, sehingga lama-lama rontok itu tadi, kemudian baru bersih. Nah, ini urutan yang kedua. Urutan yang ketiga, menggunakan batu saja atau menggunakan tisu saja. Ya, sehingga kemudian apa? Kalau menggunakan batu, menggunakan tisu ini, najisnya hilang, akan tapi bekasnya masih ada. Lah, lalu bekasnya bagaimana? Ya itu kan kecil-kecil kan gitu ya. Ya, maka kemudian sudah dianggap suci. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kemudian kita mau cebok, kok ada keduanya, gunakan keduanya. Ya kalau nggak ada keduanya, maka kemudian apa ya, cukup dengan air saja. Kalau air tidak ada, baru menggunakan tisu kan gitu ya. Ya, tapi kan kalau kita itu kan nggak puas Pak ya, cebok kurbu tisu tok ya. Nah, urung digerujuk banyu itu kan belum mantap kan gitu. Ya, masih ada sesuatu yang mengganjal ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya istinja ya itu ya bersuci. Ada kawan saya yang kemudian pergi ke Cina beberapa bulan yang lalu ya. Sehingga kemudian ya di sana itu ya kalau mau kencing itu repot Pak. Ya. Kenapa harus bawa aqua dulu kan gitu ya? Ya sehingga kemudian apa? Ya dia bawa aqua itu untuk cebok. Nah, kenapa? Karena kemudian kebanyakan mereka ya tidak cebok itu tadi, kan gitu ya. Ya kalau cebok mungkin cuma pakai tisu saja, ya. Nah, ini adalah apa? Wasilah atau sarana istinja, saranya untuk cebok Bapak Ibu. Kemudian saya menjelaskan diperbolehkan beristinja atau cebok menggunakan 3 buah batu sampai anggota tubuh yang terkena najis benar-benar bersih. Diriwayatkan suatu hari baginda Muhammad SAW ya berjalan safar dengan sahabatnya, kemudian Rasul buang air. Ketika Rasul buang air, maka kemudian meminta kepada sahabat ya untuk mencarikan 3 buah batu. Maka dicarikanlah batu pertama, batu kedua, batu ketiga yang dibawakan ya tai onta kering. Ya, karena kemudian apa? Ini ya sudahlah, ini ada tai onta kering dikasihkan sama Rasul, dibuang. Ya, fa innahu rijsun kata Rasul. Ya, sesungguhnya tai onta ini adalah apa? Najis. Ya, maka kemudian apa? Tidak boleh kemudian apa? Kita beristinja, tidak boleh kita cebok dengan apa? Apa namanya, kotoran unta. Ya, teletong kering kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian tidak boleh. Ya. Dan juga dilarang kita beristinja atau cebok menggunakan tulang. Ya, kata Rasul SAW, sesungguhnya tulang itu adalah apa? Ya, makanan ya saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ya, sehingga kemudian apa? Tidak boleh seorang cebok menggunakan tulang. Ya, maka boleh cebok menggunakan 3 batu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau tisu ya sudah pakai tisu 1, 2, 3 kan gitu. Atau kemudian menggunakan 1 batu tapi menggunakan 3 sisi. Nah, ini ada batunya. Nah, ceboknya pakai sisi yang pertama. Ya, kemudian samping kan gitu ya. Kemudian balik lagi, ya maka ini diperbolehkan. Ya, bapak-bapak misalnya camping kemana kan gitu ya. Nah, kemudian pengen kencing nggak ada air, maka kemudian cari batu. Ya. Oh, adanya cuma 1 ya sudah. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini apa? Diperbolehkan beristinja menggunakan 3 buah batu sampai anggota tubuh yang terkena najis benar-benar bersih. Ya.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedikit terkait dengan etika buang air.